Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat siang Pak Safi. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, meskipun dalam keadaan puasa ya. Iya. Ya. Harus semangat. Ya. Mohon maaf, saya sedikit menyita waktunya ini. Saya mohon kesediaannya kurang lebih 20 atau 25 menit ke depan. Ya. Bisa ya? Bisa Pak. Oke, terima kasih. Begini Pak Safi, terkait dengan rencana kegiatan saya untuk melakukan pengamatan di kelas Bapak, di mana saya akan mengamati Bapak di dalam kelas dalam proses pembelajaran di kelas Pak. Apakah Bapak bersedia? Sangat-sangat bersedia Pak. Oke, terima kasih. Sebelum saya mengamati di dalam kelas, tentu ada sedikit diskusi dengan Bapak, di mana saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, kira-kira tujuan dalam pembelajaran nanti itu kira-kira seperti apa? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Saya rasa tujuan pembelajaran kita ini kita perlu melihat bagaimana penerapan media pembelajaran. Karena dengan menerapkan media pembelajaran yang efektif, diharapkan siswa itu dapat berpartisipasi aktif di kelas, kemudian pembelajaran itu menjadi lebih efektif lagi. Gitu ya? Iya. Terus dari tujuan pembelajaran ini, kira-kira area pengembangan yang Bapak capai ke depannya seperti apa? Untuk area yang kami ingin capai yaitu yang pertama itu peningkatan kualitas pembelajaran dulu Pak. Ya. Kemudian selanjutnya itu kita perlu meningkatkan kreativitas siswa. Selanjutnya peningkatan partisipasi siswa, karena dengan media pembelajaran diharapkan siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran ya. Dan juga yang terakhir yaitu peningkatan efisiensi pembelajaran sehingga siswa dapat lebih memahami lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Terus dari pencapaian Bapak itu kira-kira strategi apa yang dipersiapkan? Untuk strateginya pertama-tama saya rasa kita perlu mengenali dulu tujuan pembelajaran atau menyiapkan tujuan pembelajaran. Karena dengan mengenali tujuan pembelajaran kita dapat menyesuaikan media yang kita gunakan dengan kurikulum, khususnya tujuan pembelajaran. Setelah itu kita dapat menyusun atau menyiapkan media pembelajaran yang sesuai agar siswa itu dapat lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran dan juga lebih efisien pembelajaran di dalam kelas itu. Kemudian yang selanjutnya kita perlu memberikan metode pembelajaran yang interaktif agar siswa juga dapat lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dan juga lebih paham daripada sebelumnya. Oke, terima kasih Pak Safi. Luar biasa ini nanti persiapannya. Kemungkinan mungkin kita jadwalkan untuk saya melakukan pengamatan di kelas ya. Ya, boleh. Luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya berterima kasih sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya di bulan Ramadan ini? Semua puasa atau ada yang tidak puasa? Walaupun ada yang batal-batal, tapi tetap Semangat. ya. Puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tak
IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan mengidentifikasi atau mengenali macam-macam kekayaan alam yang ada di Indonesia, khususnya di daerah kita. Mau tahu? Oke, kita akan kita akan bersimulasi atau mencari harta karun, yaitu kekayaan alam yang ada di daerah. Siap semua? Siap. Itu Pak Guru minta semua lepaskan dulu analisisnya. Kita akan berimajinasi dulu ya. Silakan tundukkan kepala. Tundukkan kepala di atas meja saja. Di atas meja. Itu selama 1 menit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, apa ada Pak ini? Aku adalah detektif Koni. Koni. Siapa? Oke. Sekarang kita akan mencari harta karun yang ada di Nusantara. Mau ikut semuanya? Oke, kita akan membuat 4 kelompok yang ada di kelas ini. Siap? Sini kelompok 1. Silakan tentukan namanya. Kelompok apa? Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan tentukan namanya selama 20 detik. Tentukan saja sekarang. Silakan duduk yang rapi, duduk siap supaya kelompok yang tenang itu yang akan duluan mencari harta karun yang ada di kelas. Oke? Mana kelompok yang tenang ya? Kelompok yang tenang. Oke, untuk yang tenang ini kelompok yang tenang silakan memilih 4 penjuru 1, 2, 3, 4. Yang tenang ini bisa duluan memilih. Jadi yang tenang ini kelompok ini misalnya kalian boleh memilih mencari tempat sana, tempat yang sana ataupun dekat teman. Bisa ya? Oke, silakan memilih tempat yang kalian akan tuju. Silakan cari harta karun. Bagaimana? Tentukan dulu mana ini. Sebelah sana, sana. Mana? Ayo. 1, 2, 3. Oke, silakan mencari di sana harta karunnya. Kelompok berikutnya yang tenang. Oke, di sini. Pilih dulu di mana? Di sana. Silakan cari. Silakan cari. Ya. Oke, yang ini selamat. Bawa buku di bawah itu ada. Dapat. Sudah dapat semua harta karunnya? Sudah. Ini kelompok yang pertama, detektif. Lihat, ada berapa harta karun? 8. Oke. Ke mana? Ada 6, 5. Berapa? 10. Ada 10 yang banyak ya. Oke. Nah, sekarang setelah kalian mendapatkan harta karun, kalian akan menuliskan nama-nama benda yang ada pada kartu tersebut, ya. Ya, tulis namanya. Silakan dibuat tabel seperti yang ada di papan tulis. Tulis nama bendanya. Kemudian di daerah kita ini daerah apa?
nama daerah ini? Bau ataupun Sulawesi Tenggara. Apakah benda itu sering ditemukan, sering kalian lihat? Ya. Kemudian kalau misalnya sering lihat, kalian cek saja. Kalau misalnya benda itu jarang kalian lihat atau mungkin tidak ada, tidak pernah, berarti kalian checklist yang bagian jarang terlihat, ya. Bisa? Oke, kelompok detektif Cemara sepertinya sudah selesai. Saya silakan untuk maju ke depan. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Cemara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok Cemara akan menunjukkan kata-kata yang telah kami dapatkan. Pertama, belimbing wuluh sering ditemukan. Jeruk nipis sering ditemukan. Kuda jarang terlihat. Ikan bandeng sering ditemukan. Bawang putih sering ditemukan. Lebah sering ditemukan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Cemara. Baik, kelompok berikutnya dari detektif Conan. Oke, beri tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan detektif Conan. Benda yang kami temukan, kelelawar sering ditemukan, cabai sering ditemukan, bambu sering ditemukan, rumput laut jarang terlihat, teh jarang terlihat. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 detektif Conan. Kami menemukan benda kelelawar sering ditemukan, cabai sering ditemukan, bambu sering ditemukan, rumput laut jarang terlihat, teh jarang terlihat. tepuk tangan. Kelompok berikutnya. Sudah? Oke, kelompok detektif Denstar. Tepuk tangan untuk tangan untuk kelompok Denstar. Kelompok detektif pemilihan mungkin akan maju. Oke, beri tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok pemilihan mungkin. Untuk baik, beri tepuk tangan untuk keempat kelompok yang sudah. Baik, terima kasih untuk keempat kelompok detektif yang sudah ikut serta mencari harta karun kekayaan alam yang ada di Nusantara. Baik, sekarang untuk sebelum mengakhiri, Pak Guru tanya dulu. Kekayaan alam itu yang ada di Indonesia banyak tidak? Banyak. Kelompok yang pertama apa saja? Contohnya, ayo sebutkan saja.
kedelai, apalagi apa? Coklat. Ya, kelompok berikutnya apa? Lautnya, laut, apalagi? Ya, ya makanannya. Makanannya. Oke. Seperti ikan, ya, ikan, sayur-sayuran. Kayak apa? Ya. Oke, belimbing, ikan. Selanjutnya rempah-rempah, apalagi cabai, emas. Berikutnya apalagi? Kelapa sawit, garam, emas, padi, banyak. Yang ada di sekitar bawah ini apa saja? Ya, di bawah. Ya, sama aspal, apalagi? Sebelum kita pulang, Pak Guru mau tanyakan dulu, bagaimana tadi belajarnya dengan cara mencari harta karun? Seru, apalagi? Apanya menyenangkan? Mencari, berarti kalian bergerak untuk mencari sesuatu. Oke, terima kasih Pak Guru ucapkan untuk semua anak-anakku yang sangat semangat di bulan puasa ini. Walaupun kalian berpuasa, tetapi tetap semangat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Sabi. Selamat siang Pak. Alhamdulillah. Tadi Bapak luar biasa saat melakukan pembelajaran di kelas ya bersama peserta didik. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Begini Pak, untuk kali ini setelah selesai kegiatan pembelajaran maka saya akan meminta waktunya sedikit, kurang lebih 10-20 menit ke depan. Bisa ya? Iya, bisa. Oke, terima kasih. Begini Pak Safi, terkait pembelajaran ya, sudah dilakukan tadi, saya ingin berdiskusi dengan memberikan beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan yang pertama adalah kira-kira refleksi Bapak terkait kegiatan pembelajaran tadi itu bagaimana? Baik, melihat partisipasi siswa tadi Pak, Ya. Sangat menyenangkan Pak. Mereka mengaku asik, menyenangkannya itu mereka dapat secara langsung terjun mencari sesuatu yang harus mereka presentasikan di depan kelas. Jadi mereka mengaku senang. Dengan penerapan media itu, Iya, peserta didik sangat antusias ya mengikuti Betul. pembelajaran. Oke, terima kasih Pak. Dari pembelajaran yang Bapak lakukan tadi, kira-kira ada hambatan yang Bapak rasakan? Kira-kira hambatannya seperti apa? Melihat partisipasi siswa tadi, hambatannya tidak terlalu signifikan Pak. Apalagi dalam menggunakan media pembelajaran yang menarik, Ya. mereka dengan asik mengikuti arahan dari gurunya, dari fasilitatornya. Namun memang siswanya sendiri itu kesiapan mereka untuk memahami materi yang diberikan itu masih perlu ditingkatkan lagi. Tidak? Iya. Maksudnya tidak terlalu ada hambatan yang signifikan ya. Betul, Pak. Memang namanya penerapan pembelajaran itu kan tidak semua mulus-mulus saja ya. Iya. Terus apakah dengan melihat antusias dan dalam proses pembelajaran tadi, apakah Bapak sudah merasa puas dengan apa yang Bapak sudah laksanakan? Dari target kita 100% misalnya Pak, belum seutuhnya sebenarnya, karena masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Namun itu sudah mewakili ketercapaian apa yang kita inginkan untuk siswa sendiri. Berarti maksudnya tidak terlalu merasa puas. Perlu ada tambahan lagi supaya lebih maksimal. Baik. Terus di dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan tadi, kira-kira hal-hal positif yang kira-kira bisa untuk dijadikan motivasi ke depannya kira-kira Pak? Melihat hal-hal positif Pak,
siswa-siswa ini dengan antusias mengikuti semacam permainan ataupun mencari harta karun, Pak. Ya, Semangat belajar mereka tumbuh ya. Iya. Jadi memang penggunaan media yang tepat dan juga memancing rasa penasaran siswa itu sangat membantu siswa untuk Menemukan sendiri. Ya betul, menemukan sendiri apa yang harus mereka pelajari. Oke, baik. Terus apakah masih ada yang perlu dikembangkan untuk pembelajaran selanjutnya terkait pembelajaran hari ini? Yang perlu ditingkatkan, Pak, saya rasa ini perlu pengembangan konten. Ya. Dari kontennya isi itu harus diperluas lagi agar capaian pembelajaran yang ada di kurikulum itu bisa tercapai dengan lebih maksimal. Baik. Berarti ini terkait dengan pengembangan konten. Betul. Untuk desain pembelajaran. Iya. Oke, terima kasih Pak. Saya sudah menyita waktunya. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.